Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya di sini. Kita di dapur lagi. Gara-gara kemarin saya keluar jalan-jalan dan melihat penjual pisang keju karamel. Katanya pisang keju karamel namanya. Akhirnya sampai rumah karena ada pisang, saya juga mencoba membuatnya. Dan cara buatnya lumayan gampang. Ini pertama-tama saya akan melumerkan atau mencairkan, melarutkan gula merah secukupnya. Ini saya di sini bukan berbagi resep ya teman-teman. Saya hanya ingin memperlihatkan cara membuat. Setelah larut seperti ini, kita matikan apinya, lalu kita saring sambil menunggu dingin ya teman-teman. Sekarang kita saring dulu, kan biasanya gula merah itu setelah larut ada sampah-sampahnya ya teman-teman. Ada kayak gerindil-gerindilnya atau sisa-sisa yang tidak larut, kita bisa lihat. Nah ini yang saya maksud, ini ya gerindil-gerindilnya yang sisa-sisa gula merah yang belum larut, kita larut-larutkan sedikit pakai sendok. Setelah itu, saya akan pindahkan kembali ke dalam panci atau teflon yang saya pakai melarutkan tadi. Kemudian mangkoknya akan saya gunakan untuk melarutkan terigu. Terigunya saya pakai sekitar 2 atau 3 sendok kunjung lah, sampai mungkin kita kira-kira akan mengentalkan tadi si gula merahnya. Kemudian saya tambahkan air dulu sedikit untuk melarutkan dan kita campurkan ke dalam gula merah tadi. Setelah dikira sudah rata, mari kita campurkan ke dalam gula merahnya sambil kita didihkan ya. Sambil kita nyalakan apinya, kita campurkan ke dalam gula merahnya. Jangan lupa terus diaduk supaya menyatu gula merahnya, tidak ada yang menggumpal-gumpal ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus sampai mendidih. Jangan di skip, jangan ada yang tidak diaduk supaya tidak menggumpal. Di sini saya akan tambahkan garam sedikit, sekitar seujung sendok atau sejumput ya, garam kasar. Kalau halus lain lagi ya teman-teman. Tapi ini saya pakai garam kasar supaya ada sensasi-sensasi rasa-rasa asinnya sedikit. Setelah menggumpal seperti ini, setelah mengental seperti ini, kita biarkan mendidih sedikit. Kemudian kita dinginkan. Kalau memang teman-teman sudah yakin, sudah tidak ada yang menggumpal dan terigunya sudah matang, tadi sudah meletup-letup, ya bolehlah kita matikan apinya, kemudian kita dinginkan. Sambil kita tunggu dingin, kita akan menyiapkan pisangnya. Ini dia, saya punya pisang seperti ini. Ini namanya kalau di kampung saya pisang kapok. Kalau bahasa Makassar saya namanya pisang sanggarang. Ya pokoknya inilah yang pisang yang seperti inilah. Tidak tahu daerah kalian seperti apa namanya. Kemudian saya potong-potong seperti ini. Lanjut saya akan potong semuanya dulu. Kata teman saya, kalau saya potong pisang seperti ini katanya unik ya teman-teman, karena inilah sudah bisa langsung terpotong. Biasanya kan dikupas dulu, dikumpul, kemudian nanti setelah dikupas baru dipotong lagi. Kalau ini tidak, kalau saya langsung potong dari kulitnya, jadi kita tidak perlu menyentuh pisangnya terlalu banyak.
Begitu ceritanya teman-teman. Tapi apapun cara kalian, yang penting tangan kalian bersih ya, supaya bebas dari cacingan. Begitu teman-teman. Ini saya masih setia ya teman-teman. Saya setia terus untuk menyelesaikan pisang ini, seperti kalian yang setia menemani saya di video ini sampai akhir. Setelah pisangnya selesai, kita akan beralih ke campuran perteriguannya. Ini kita pakai terigu lagi ya, bukan kita ya, saya pakai terigu lagi. Kemudian saya siram air dan saya beri garam sedikit, lalu saya aduk-aduk ya teman-teman. Saya terus mengaduknya sampai adonan ini menjadi kekentalannya seperti yang saya inginkan. Jadi saya akan menambahkan air sampai kental yang saya inginkan. Lagi-lagi ini membutuhkan kesabaran ya teman-teman. Saya akan sabar mengaduk ini seperti kalian yang sabar selalu menantikan kelanjutan video saya. Nah, kurang lebih mungkin seperti ini ya teman-teman tekstur yang saya cari, dan saya akan memulai memasukkan pisang yang tadi saya potong-potong. Kita masukkan agak banyak ya, baru kita aduk-aduk. Nah, begini saja teman-teman. Kita aduk, kemudian setelah tercampur rata, maka saya akan menggorengnya. Lagi-lagi ini menguji kesabaran teman-teman. Saya menggoreng dengan minyak seadanya. Ini minyak saya tinggal sebegini, tapi alhamdulillah bisa menggoreng beberapa potong sekali goreng ya. Bisa 5 sampai 6 7 potong ya teman-teman ya. Baguslah pokoknya. Bolehlah kalau begini. Alhamdulillah, kita syukuri saja apa yang ada teman-teman. Saya akan menggorengnya sampai berwarna kecoklatan ya, sebagaimana layaknya gorengan ya, gorengan pisang. Pasti kalian sudah familiar dengan gorengan-gorengan pisang atau apa. Pasti warnanya akan seperti warna keemas-emasan atau ya lebih merah dari itu tuh mungkin, atau mungkin bisa ke hitam-hitaman, terserah dari selera kalian. Nah, kurang lebih seperti inilah teman-teman ya. Kalian sudah tahu kan? Sudah bisa lihat kan? Ini kurang lebih seperti ini, dan ini sudah saya angkat. Kemudian saya akan terus menggoreng sampai adonan tadi habis ya. Ini dia sesi yang paling saya tunggu-tunggu, yaitu kita akan menatanya di dalam. Ini kan bisa dijadikan ide jualan ya teman-teman. Makanya saya di sini punya box bekas, bukan bekas dari mana ya, bukan dari tempat sampah saya ambil ya, jangan salah dulu. Tadi saya beli gorengan dan inilah boxnya. Kemudian saya ingin jadikan contoh untuk kalian berapa biji yang masuk jika kalian ingin menyesuaikan harga di tempat kalian. Nah, lihatlah ini. Ini masuk 6 biji teman-teman. Kemudian saya siram dengan karamelnya. Lumayan lah untuk kita jadikan ide jualan ya teman-teman. Bisa juga dong. Dan ini lanjut saya parutkan keju. Ini kejunya lumayan banyak juga. Jadi kalian sesuaikan saja harga di tempat kalian. Kalau mau kalian kejunya lumayan gondrong ya silahkan diparutkan lagi. Saya juga tidak mengerti karamelnya dari mana, karena ini kan gula merah ya teman-teman. Tapi katanya penjualnya memang namanya seperti itu ya. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Untuk teman-teman yang setia menonton video saya sampai akhir, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.